Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas semua nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Dan marilah kita gunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, masih pada kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafi Shalih Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kembali kita lanjutkan kajian kita. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafi Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan kita sebelumnya telah membahas rukun iman, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita telah membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billahi subhanahu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pengatur dan pemilik segalanya atau rububiyatullah. Dan kita beriman dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang wajib diibadahi, tidak ada sekutu baginya, atau beriman secara uluhiyah. Dan kita juga beriman dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kita kembali ulang bahwa inti daripada ajaran Islam itu adalah rukun iman dan rukun al-Islam. Jadi ketika disebutkan Islam, itu inti daripada ajaran Islam itu adalah rukun iman dan juga rukun Islam. Ketika seseorang dia menyatakan dia adalah muslim, mukmin, berarti dia adalah seseorang yang beriman dengan rukun iman yang keenam dan juga menjalankan rukun Islam yang 5. Ketika seseorang dia berkata kita berdakwah mengajak manusia kepada Islam, berarti dia mengajak manusia kepada rukun iman dan rukun Islam. Sebab ini adalah hal yang sangat pokok di dalam al-Islam. Kemudian kalau kita lihat bahwa rukun iman itu mempunyai satu kesamaan, bahwa itu adalah beriman kepada al-ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala adalah gaib, demikian juga malaikat, demikian juga para nabi dan rasul. Kemudian sebagian besar kitab suci selain daripada Al-Qur'an tentu saja itu telah gaib. Demikian juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang gaib, dan hari kiamat itu juga adalah hal yang gaib yang tidak bisa kita saksikan. Maka dengan demikian beriman kepada rukun iman ini adalah beriman kepada hal yang gaib. Kita lanjut pada rukun iman yang kedua, yaitu beriman dengan malaikah. Sebagaimana yang kita ketahui, ada alimul ghaibi wasyahadah, ada alam nyata, ada juga alam gaib. Alam gaib itu dihuni oleh para malaikat dan juga bangsa jin. Jadi ada malaikat dan ada jin. Nah, kita diperintahkan beriman kepada para malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk yang sangat mulia, yang mereka mempunyai tugas-tugas khusus yang sebagian namanya disebutkan dan sebagiannya tidak.
apakah hikmah beriman dengan malaikat? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat ini dimasukkan sebagai salah satu daripada rukun iman. Jadi secara umum kita beriman bahwa ada alam yang nyata dan ada alam yang ghaib. Ada makhluk Allah Ta'ala yang kelihatan, contohnya kita manusia, hewan-hewan, tumbuhan dan yang semacamnya. Dan ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tampak dan tidak kelihatan. Yang tidak tampak dan tidak kelihatan tadi ada dua, yaitu para malaikat dan bangsa jin. Nah, bedanya adalah malaikat mereka diciptakan daripada cahaya, makhluk yang sangat mulia. Mereka mendapatkan tugas-tugas khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jin itu sebagaimana manusia. Di antara mereka kunna tara'iqa qidada, di antara jin ada yang kafir, ada yang bermaksiat, ada yang mukmin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin diciptakan daripada api. Salah satu jin itu adalah seseorang yang disebut dengan iblis. Seseorang yang disebut dengan iblis. Iblis berasal daripada bangsa jin. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, bahwa iblis itu berasal daripada bangsa jin. Di sini beliau menyebutkan di dalam buku yang kita pegang, al-imanu bil malaikati huwal imanu biwujudihim imanan jaziman. Yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat adalah bahwa kita beriman dalam hati kita sepenuhnya dengan iman yang kokoh. La yatatarraqu ilaihi syakkun wala ghaibun, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi syarat daripada iman supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan tersebut harus kokoh, kuat dan menghunjam dalam hati tanpa ada sedikit pun dan tanpa ada satu titik pun keraguan. Sebab iman itu bertentangan dengan syak atau keraguan. Ketika ada ragu, maka iman menjadi batal dan tidak sah. Iman menjadi batal dan tidak sah. Maka hikmah beriman kepada malaikat, kalau kita cerna dan kita renungkan ibu-ibu, bahwa malaikat ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk senantiasa dekat dan lekat dengan manusia. Di dalam hadis Rasulullah SAW misalkan disebutkan bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, bahwa manusia diciptakan di rahim ibunya dalam bentuk nutfah selama berapa lama? 40 hari. Siapa yang meniup rohnya? Jawabannya adalah malaikat. Kemudian ketika manusia dilahirkan ke dunia, itu yang menjaga keselamatannya juga adalah malaikat. Jikalau belum datang ajalnya, yata'akabuna fikum al-malaikatu bil-laili wan-nahar, senantiasa malaikat yahfazunahu min amrillah, senantiasa kalian itu dijaga oleh para malaikat. Jadi sebelum datang ajal kita, ibu-ibu, kita itu dijaga oleh malaikat. Nah, ketika datang saat ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang menjaga tadi juga akan pergi daripada kita. Itu pun juga yang mencabut nyawa kita, makhluk Allah yang juga bernama malaikat. Di samping dua malaikat yang menjaga kita, juga ada dua malaikat yang mencatat setiap amal kita. Ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kalimat yang terucap, satu amalan yang diamalkan, satu perbuatan yang diperbuat oleh manusia, kecuali ada malaikat
yang senantiasa mengawasi yang berada di samping malaikat, di samping manusia dan mencatatnya. Demikian juga rezeki kita itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada malaikat. Jadi iman hikmah beriman dengan malaikat bahwa karena malaikat ini adalah makhluk Allah taala yang mulia yang senantiasa lekat dengan kehidupan kita, yang senantiasa lekat dekat dengan kehidupan kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman dengan malaikat adalah bahwa kita meyakini sepenuhnya tanpa ada ragu sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk-makhluk yang mulia yang disebut dengan malaikat, dan keimanan tidak menerima keraguan sama sekali. Jadi kita harus cek ibu-ibu keimanan kita, apakah keimanan kita itu telah yakin sepenuhnya bulat tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau ada ragu, cepat hilangkan dan cepat tepis, sebab itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 285, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Bahwa para rasul mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, mereka beriman dengan Allah, dengan para malaikat, dengan kitab-kitab suci yang diturunkan, dan dengan setiap rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Allah Subhanahu wa taala utus. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 yang wajib diimani, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesudahnya malaikat, kemudian kitab-kitab suci dan rasul-rasul. Kemudian di dalam ayat yang lain dan juga dalam banyak hadis disebutkan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan hari kiamat, dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah kenapa malaikat langsung pada urutan yang kedua sesudahnya baru kitab suci dan rasul. Sebab malaikat adalah perantara Allah yang menurunkan wahyu dan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Kemudian beliau melanjutkan, "Famay yunkiru wujudal malaikati faqad kafar." Barang siapa yang ragu atau dia tidak percaya tentang keberadaan malaikat, maka dia hukumnya telah kafir dan keluar daripada Islam. Kadang-kadang kita dapatkan dari sebagian mereka yang mengaku sebagai cendekiawan atau sebagai mereka yang sombong dengan keilmuannya, rasionalis dan yang semacamnya, mereka tidak percaya kepada malaikat. Mereka katakan bahwa yang disebut dengan malaikat itu adalah hanya istilah yang sifatnya abstrak. Yang dimaksudkan adalah kecenderungan manusia untuk berbuat baik. Jadi mereka masukkan bahwa setiap dorongan untuk melakukan hal yang baik dan bermanfaat dalam diri manusia itu kemudian disebut dengan malaikat. Mereka tidak percaya tentang sosok yang disebut dengan malaikat. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang mengaku dia cendekiawan, akademisi, atau dia mengaku sebagai kaum yang rasionalis. Mereka tidak beriman dengan hal yang seperti ini. Mereka katakan malaikat itu sebetulnya tidak ada, bahwa yang dimaksud dengan malaikat itu lebih pada hal yang menunjukkan kecenderungan manusia untuk senantiasa berbuat baik dan hal yang bermanfaat. Maka yang demikian hukumnya di dalam Islam telah keluar daripada Islam dan Islamnya menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang dia kafir kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci Allah dan rasul-rasulnya dan hari kiamat,
maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata dan sangat jauh. Di dalam ayat ini tidak disebutkan satu rukun iman. Apa yang tidak disebutkan? Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitab-kitab suci Allah, para rasulnya, dan hari kiamat. Ada satu yang tidak disebutkan, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pada banyak ayat itu disebutkan secara terpisah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan semua dan segala sesuatu. Naam. Ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah dalam bab ini, ibu-ibu, yu'minuna bihim ijmalan wa tafsilan. Mereka beriman dengan keberadaan malaikat baik secara ijmal, secara umum, maupun secara tafsil atau secara rinci. Jadi iman kita kepada para malaikat itu ada dua. Yang pertama secara general atau umum, dan yang kedua secara rinci. Adapun secara umum maksudnya adalah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk yang sangat mulia dari cahaya yang diberikan tugas khusus. Sebagian mereka disebutkan namanya dan sebagian tidak disebutkan namanya. Itu beriman secara apa tadi? Secara umum. Adapun beriman secara khusus, kita beriman secara umum kemudian ditambahkan satu hal, yaitu berusaha mengetahui nama-nama mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan tugas-tugas mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ada secara umum, secara khusus. Ada yang namanya disebutkan dan ada yang tidak disebutkan. Ada tugasnya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ada yang tugasnya tidak disebutkan. Mimman sammahu Allahu Ta'ala wa Rasuluhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara malaikat ada yang disebutkan namanya secara rinci, spesifik. Contohnya misalkan adalah malaikat yang menurunkan wahyu. Namanya adalah Jibril, atau sebagian menyebutkan Jibrail. Jadi bisa dibaca Jibril, bisa juga namanya disebut dengan Jibrail. Seperti itu. Wa Mikail, dan juga malaikat yang bernama Mikail, al-muwakkali bil matar, yang diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur curah hujan. Kita bayangkan ibu-ibu, curah hujan ini sebetulnya tetap sepanjang masa dari awal penciptaan kiamat sampai kelak, dari awal penciptaan dunia sampai kelak hari kiamat. Volumenya itu tetap sama. Volumenya itu tetap sama, tidak berkurang dan tidak bertambah. Kalau bertambah akan hancur dunia. Kalau berkurang maka demikian juga akan terjadi kiamat. Hanya saja buminya yang sudah tidak, buminya yang senantiasa berubah makin dekat hari kiamat. Wa Israfil, dan juga malaikat yang bernama Israfil, al-muwakkali bin nafkhi bis-sur, yang itu diberikan amanah untuk meniup sangkakala kelak saat terjadinya kiamat. Wa malakil maut, dan juga yang disebut dengan malakul maut, malaikat maut, yang dia diserahin tugas untuk biqabdil arwah, mencabut nyawa manusia. Wa malikin khazinin nar, dan Malik namanya, yang itu merupakan penjaga daripada neraka. Ini semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, dan apa tadi? Malaikat maut dan malaikat Malik. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis itu ada beberapa tambahan. Contohnya misalkan malaikat Munkar dan Nakir, yang keduanya diserahi amanah untuk bertanya kepada manusia ketika di alam barzakh.
Nah, jadi malakul maut ada sebagian orang menyebut namanya dengan Israil, gitu Bu ya. Padahal yang lebih tepat kata para ulama yang sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Adapun Israil itu terdapat di dalam kitab Taurat dan merupakan Israiliyah. Tidak dibenarkan dan juga tidak ditolak. Adapun munkar dan nakir, sebagian para ulama menyatakan hadisnya lemah dan sebagian menerimanya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini nama-nama. Adapun dari sudut tugas tentu saja sangat banyak. Ada malaikat yang menurunkan wahyu, ada yang memberikan rezeki, ada yang mereka tugasnya duduk di majelis ilmu. Jadi ada malaikat Bu yang tugasnya duduk di majelis ilmu, bukan untuk mendapatkan faidah ilmu, tetapi mereka ya duduk sebagai bentuk tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sayyaruna fil ard, malaikat yang berkeliling di muka bumi. Yatlubuna majalisal ilm, mereka mencari majlis ilmu. Kalau mereka menemukan majlis ilmu, mereka duduk. Kemudian hadis yang lain contohnya misalkan setiap Jumat di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat orang yang datang ke masjid. Yang pertama kali paling pagi dicatat namanya oleh malaikat dan dia bagaikan berkorban menyembelih 1 ekor onta. Yang kedua seperti sapi. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya, ketika khatib telah naik ke mimbar, maka malaikat tersebut duduk mendengarkan khutbah. Jadi sangat banyak tugas-tugas malaikat. Contohnya ada malaikat yang mereka senantiasa tawaf di Baitul Izzah pada langit yang pertama. Ada malaikat yang senantiasa ruku dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Ada malaikat yang senantiasa sujud, demikian seterusnya. Dan ada malaikat yang bertasbih dan berbagai macam tugas yang lainnya. Naam. Dan malaikat sebagaimana kita ketahui tadi diciptakan daripada cahaya. Diciptakan daripada cahaya. Wa ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna biwujudihim wa annahum ibadun makhlukuna khalaqahumullah min nur. Maka ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwa malaikat itu ada dan nyata, dan bahwa para malaikat itu adalah hamba Allah. Yang namanya hamba itu tidak boleh diibadahi selain Allah. Sebab Al-Khaliq pencipta itu hanya satu. Selain yang satu, Al-Ahad, Al-Fardus Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka selain yang itu semuanya disebut dengan makhluk. Jadi yang Al-Khaliq, yang Al-Ahad, yang As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berapa tadi Bu? Satu. Selain yang satu itu semuanya disebut dengan makhluk. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada yang satu langsung tanpa perantara. Selain Allah, tanpa peduli siapapun dia, jangankan manusia yang lemah dan penuh dengan dosa, bahkan malaikat yang paling mulia Jibril itu disebut dengan makhluk. Boleh enggak diibadahi? Tidak boleh. Manusia yang paling mulia Muhammad, boleh enggak diibadahi? Tidak boleh. Boleh enggak dijadikan perantara? Tidak boleh. Apalagi hanya sekedar manusia biasa. Contohnya misalkan guru fulan, guru Alan, Habib fulan, Habib Alan atau yang semacamnya. Ya, insyaallah kita di sini enggak ada yang berangkat haul Bu ya. Iya, itu hati-hati Bu. Itu Masya Allah. Itu salah satu hal yang menjadi tantangan tauhid di Kalimantan, bahkan sampai banyak. Ada yang saya lihat dari Jawa, ada yang saya lihat dari berbagai macam negara datang ke haul fulan.
Tapi ketika diingatkan ngamuk semua, Bu. Masya Allah. Ngamuk semua, tersinggung gitu ya. Nah, maka dengan demikian malaikat itu tidak berhak diibadahi. Apalagi kalau cuma fulan. Khalaqahumullah min nur, dan Allah Ta'ala menciptakan malaikat tadi daripada cahaya. Ini menunjukkan betapa mulianya malaikat tersebut dibandingkan dengan manusia dan jin. Jin diciptakan daripada api, manusia diciptakan daripada tanah. Tapi justru yang sombong bukan malaikat yang mulia, yang sombong adalah jin dan manusia. Wahum dawatun haqiqiyah, dan malaikat itu adalah fisik yang nyata. Jadi makhluk Allah Ta'ala yang nyata. Walaisu quwan khafiyatan, dan malaikat itu bukan hal yang sifatnya tadi seperti yang dikatakan kaum rasionalis yang menyatakan bahwa malaikat itu hanyalah satu istilah kiasan yang menunjukkan motivasi untuk berbuat apa tadi? Baik. Wahum khalqun min khalqillah, malaikat itu adalah makhluk di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wal malaikatu khilqatuhum azimah, malaikat itu adalah makhluk yang sangat mulia, sangat ajaib, dan juga sangat luar biasa. Jadi malaikat itu sangat luar biasa. Minhum man lahu janahani, di antara malaikat ada yang mereka mempunyai dua sayap. Baterainya kali lihat ya. Jadi mereka mempunyai dua sayap. Wa minhum man lahu thalathatun, ada yang mempunyai 3 sayap ibu-ibu, ada yang mempunyai 4 sayap, dan ada yang bahkan mempunyai lebih, ya, sampai 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Satu sayap ketika dibentangkan itu saddal ufuk, menutupi ufuk timur sampai ke barat. Itu satu sayap ketika dibentangkan, apalagi dua-duanya, apalagi sampai 600. Jadi manusia ini makhluk yang sangat lemah jikalau dibandingkan dengan malaikat. Kita kena angin saja langsung sakit, terlambat makan langsung lemes gitu Bu ya, kurang tidur sedikit langsung sakit. Betapa lemahnya manusia. Wahum jundun min junudillah, malaikat juga merupakan tentara daripada bala tentara Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala yang menolong kaum muslimin dalam peperangan Badar saat itu pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3.000 malaikat membantu kaum muslimin. Jadi malaikat ini adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Qadiruna ala tamatsuli bi amsalil asya. Malaikat mempunyai banyak kelebihan ibu-ibu. Salah satunya adalah bisa berwujud fisik seperti apapun. Jadi bisa mengubah bentuk. Salah satu kelebihan malaikat adalah bisa mengubah bentuk dalam wujud rupa manusia. Itu contohnya misalkan kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Umar bin Khattab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah berwarna pakaian putih, rambutnya sangat hitam, kemudian datang kepada Rasul bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi itu kan malaikat dalam wujud rupa manusia. Demikian juga jin ibu-ibu, itu juga bisa mengubah bentuknya. Tapi hanya saja jin kalau dia kelihatan, dia dalam kondisi yang sangat lemah. Adapun malaikat tentu saja tidak demikian. Jadi kalau ada penampakan jin, jangan takut ibu-ibu, sebab jinnya itu sedang dalam keadaan lemah. Kalau ibu-ibu tabok dia pakai cobek, dia akan pingsan, bahkan hilang dan bisa jadi mati dia.
Seperti itu. Bi ashkalin jusmaniyatin hasba ma taqtadiha al-halatul lati ya'dhanu bihi Allah subhanahu. Dan para malaikat ini juga makhluk yang sangat mulia. Jadi malaikat tidak punya hawa nafsu. Oleh karena itulah mereka diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah tanpa ada jeda, tanpa ada bosan, dan tanpa ada kecapean sedikit pun. Itu sifat malaikat. Jadi mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa taat tanpa jeda, tanpa bosan, dan tanpa letih. Kenapakah demikian? Sebab fisik mereka diciptakan dari cahaya. Nggak ada yang namanya letih, ngantuk, dan bosan. Malaikat juga tidak butuh makan dan minum. Mereka juga la yamalluna ibadatillah, tidak mempunyai hawa nafsu. Oleh karena itulah malaikat la yamallun, tidak pernah merasa bosan. Nggak ada di antara malaikat yang bosan jaga manusia terus, begitu nggak ada. Wala yafturun wala yat'abun, tidak ada juga malaikat yang merasa capek, enggak ada sedikit pun. Wa yattasifuna bil husni wal jamali wal haya'i wan nizam, dan semua sifat yang mulia ada pada para malaikat. Sifat-sifat mulia ada pada para malaikat. Wal malaikatu yakhtalifuna anil bashar, dan malaikat berbeda jauh daripada manusia. Makanya ibu-ibu, karena malaikat ini adalah makhluk yang dekat dan lekat dengan kehidupan kita, maka kita harus beradab dengan malaikat. Malaikat ini kan berada di dekat kita, Bu. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau menyatakan dalam hadisnya, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihil insan. Malaikat itu bisa merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan apa yang manusia juga tidak nyaman. Makanya Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk makan bawang misalkan ketika akan sholat, kemudian melepas pakaian ya sembarangan, ya demikian juga misalkan ketika dia masuk ke dalam toilet, maka dia membaca doa, sebab dia malaikat nggak ikut ke dalam toilet. Demikian juga ketika berhubungan dengan suami, malaikat juga menjauh. Makanya kita wajib meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'annahum jubilu ala ta'ati wa adamil isyan. Malaikat itu tidak mungkin mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadzar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun. Dan manusia menyatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil Isa sebagai anak. Maha suci Allah, kata para malaikat. Ya, wa qalu takhadzar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun. Sebagian manusia menganggap Allah taala mempunyai anak, dan di antara anak Allah itu adalah para malaikat. Maka subhanah, maha suci Allah, tetapi malaikat itu adalah hamba dan makhluk Allah Ta'ala yang mulia. Hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka senantiasa taat kepada Allah, menunggu perintah Allah dan melakukan apa yang Allah taala tugaskan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka manusia, dan mereka tidak memberikan syafaat kepada Allah di hadapan Allah kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa taat kepada Allah. Jadi malaikat itu senantiasa taat kepada Allah tanpa jeda, tanpa bosan, dan tanpa letih sedikit pun. Kemudian pada pembahasan yang selanjutnya, wal malaikatu asnafun katsiratun. Malaikat itu banyak mempunyai tugas.
Di sini beliau menyebutkan yang pertama malaikat yang al-muwakkaluna bihamlil arsy. Di antara malaikat ada yang tugasnya mereka memikul arasy. Dan itu thamaniyah, jumlahnya ada 8. Wa minhum al-muwakkaluna bil wahyi, ada juga malaikat yang mereka tugasnya menyampaikan wahyu. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah pada hadis-hadis yang pertama pada kitab diturunkannya wahyu di dalam Sahihul Bukhari. Wa minhumul muwakkaluna bil jibal, ada juga malaikat yang menjaga gunung, ada juga malaikat yang mereka sebagai penjaga neraka dan surga. Itu malaikat, Bu. Tetapi manusia ya tidak ada punya wewenang dan tugas demikian daripada Allah. Adalah salah sebagian pendapat sufi yang menyatakan di antara manusia ada yang menjadi wali. Bukan sembarang wali, tapi wali kutub. Yang mereka ikut mengatur alam semesta. Disebut dengan wali kutub. Konon yang haul-haul itu diyakini sebagai wali kutub. Nggak tahu apakah kutub utara ataukah selatan begitu. Jadi manusia itu lemah, tidak seperti malaikat. Wa minhumul muwakkaluna bihifdzi a'malil ibad, dan di antara malaikat ada yang dia mencatat amal manusia. Wa minhumul muwakkaluna biqabdi arwahil mu'minin, di antara mereka ada yang diberikan tugas untuk mencabut roh manusia. Jadi kita harus memang senantiasa beradab dan malu ya terhadap Allah, terhadap malaikat dan terhadap Rasulullah dan juga orang beriman. Jadi kita harus tepat meletakkan rasa malu itu, ibu-ibu. Kalau manusia kan malu kepada manusia yang lain, kadang tepat, kadang tidak tepat. Tapi dalam konsep Islam, rasa malu itu ditujukan kepada siapa? Malu kepada Allah, malu kepada malaikat yang melihat dan mencatat. Malu juga kepada Rasulullah SAW, walaupun beliau telah wafat, tapi kita jaga ajaran beliau. Sebagian orang bahkan di Madinah, di Mekah itu, Bu, depan hotel banyak yang gombol. Ngapain? Mereka menjadi ahli hisab. Jadi hal yang merusak pemandangan di Madinah dan di Mekah itu, Bu, innalillah, itu di lobi-lobi hotel, di depan-depan hotel. Apalagi kalau musim haji dan musim puncak-puncak umrah, itu banyak, dan di mana-mana yang terisap itu adalah aroma dan asap rokok. Dulu nggak ada, tapi sekarang mulai banyak. Kita bisa bayangkan tenda Mina yang sesak, ya kan? Habis melempar jamrah, habis itu pulang panas-panas, sesak, itu ngumpul pada ngapain? Ngisap rokok, Masya Allah. Demikian juga ya di samping-samping Masjid Nabawi, di hotel-hotel itu, kalau depan hotel nggak malu begitu, Bu. Dan musibahnya kebanyakan dari Indonesia itu. Dan saya pernah sekali, Pak, mohon maaf, ini kan lobi AC, bahkan ada yang merokok di kamar, Bu. Suatu saat saya kaget, ini kok ada bunyi alarm emergency, ya kan? Saya waktu itu berada di lantai 21. Saya lagi di lantai 21, tiba-tiba berbunyi apa namanya itu? Alarm itu, Bu. Nah, instruksinya yang saya baca, kalau bunyi langsung menuju apa, Bu? Tangga. Sebab ketika alarm berbunyi, listrik semuanya dimatikan. Saya nggak tahu. Jangan-jangan kata saya ini ada kebakaran. Kok nggak ada yang lari? Gitu ya. Larilah saya ke tangga apa tadi? Emergency. Instruksinya turun ke bawah. Ya turunlah saya ke bawah.
Tapi saya lupa, ini kok nggak sampai-sampai. Ternyata saya, ingat saya tangga 21. Sampai di bawah sepi. Lah, pada kemana ini? Harusnya ngumpul di master point. Ternyata kata security-nya, tadi ada yang merokok. Waduh, kata saya, sudah ngos-ngosan lagi dari tangga 21 sampai tangga tingkat dasar. Bayangkan Bu, mungkin kalau nggak takut saya nggak sanggup juga gitu. Jadi itu salah satu pengalaman ketika saya belum tahu dulu. Dan ternyata yang merokok santai-santai saja di kamarnya ketika didatangi sambil senyum-senyum gitu Bu. Masya Allah. Innalillah. Nah, kita lanjutkan. Wa minhum may yastaghfiruna lil mu'minina yusalluna 'alaihim wa yuhibbunahum. Dan di antara malaikat ada yang tugasnya senantiasa memohon ampun kepada orang beriman, dan mereka senantiasa mendoakan orang yang beriman dan mencintai orang yang beriman. Jadi Masya Allah. Dan memang ada salah satu keutamaan ibu-ibu, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita mendoakan, memohon ampun bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang didoakan. Jadi jangan lupa ketika kita berdoa, kita memohon ampun supaya dosa orang mukminin, laki-laki perempuan yang hidup maupun yang wafat, mereka diampunkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang mereka lakukan. Wa minhum may yashhaduna majalisal ilm. Di antara malaikat ada yang tugasnya dia keliling di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Maka di majelis ilmu itu ada malaikat. Karena itulah yang terasa adalah ketenangan. Wa halaqatu dzikir, dan juga halaqah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bukan zikir berjamaah, tetapi yang dimaksud adalah majlis ilmu. Itu harus kita tegaskan. Atau ketika masing-masing berzikir sendirian. Fayuhuffunahum biajnihatihim, mereka meliputi dengan sayapnya. Maka di dalam hadis tentang menuntut ilmu, innal malaikata la tadau ajnihataha ala talibil ilm ridham bima talab. Malaikat itu merendahkan sayapnya menaungi orang yang menuntut ilmu, saking senangnya terhadap apa yang mereka lakukan. Di antara malaikat ada juga yang senantiasa membisiki dan menyemangati hamba-hamba Allah supaya melakukan ketaatan. Dan di antara malaikat ada yang ikut mengiringi dan mensolatkan jenazah orang-orang soleh. Demikian juga ada yang senantiasa mendukung mujahidin untuk berjihad di jalan Allah. Di antara malaikat ada yang menjaga orang-orang soleh dan senantiasa membantu kesulitan mereka. Dan di antara malaikat ada yang juga ditugasi untuk menimpakan azab. Satu catatan penting kata beliau, malaikat juga membawa keberkahan. Jadi kalau rumah kita terasa tenang, aman, damai, kita betah, semangat melakukan ketaatan, keluarga harmonis, berarti di rumah kita itu ada malaikat. Tapi kalau setiap hari rumah terasa panas, nggak betah, dan tidak harmonis, jangan-jangan malaikat tidak masuk. Hal yang menghalangi manusia masuk ke rumah contohnya adalah timsal, pahatan atau lukisan makhluk bernyawa. Demikian juga kalbun, kalau ada seorang muslim memelihara anjing. Ya, kalau zaman dulu tidak ada terlintas di pikiran kita seorang muslim memelihara anjing, tapi saya pernah ketemu seorang ibu-ibu berjilbab. Kirain saya apa yang dibawa kucing atau apa, ternyata kaget. Yang dibawa adalah anjing, walaupun jilbab kecil gitu maksudnya. Wala yashabuna
rufqatan fiha jalsun, demikian juga kalau ada semacam lonceng, dan malaikat bisa terganggu dan merasa tersakiti sebagaimana yang menimpa manusia. Makanya Rasulullah SAW tidak memperbolehkan kaum muslimin masuk ke dalam masjid dalam kondisi ada bau yang tidak sedap, contohnya bawang merah dan bawang putih. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fiha suratun. Malaikat tidak masuk satu rumah kalau ada lukisan. Demikian juga kalau ada anjing. Demikian juga kalau ada lonceng. Wal malaikatu katsiruna la ya'lamu adadahum illallah. Dan hal yang penting juga, malaikat jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlahnya sangat banyak. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu tempat di langit kecuali di sana ada malaikat yang sujud, yang ruku, atau yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf di Baitul Izzah pada langit yang pertama, malaikat yang telah selesai kembali naik, dan berikutnya rombongan malaikat yang berikutnya yang sudah pernah ke Baitul Izzah tidak akan balik lagi. Jadi kalau dibandingkan di antara tiga makhluk, malaikat, jin, dan manusia, mana makhluk yang paling sedikit, ibu-ibu? Malaikat, jin, dan manusia. Yang paling sedikit adalah manusia. Yang paling sedikit adalah manusia. Waqad hajamahullahu ta'ala anna, dan manusia tidak bisa melihat malaikat. Demikian juga tidak bisa melihat jin dalam bentuk rupa asli, kecuali kalau malaikat tadi merubah bentuk dirinya. Demikian juga jin. Walakin kashfahum li ba'di ibadih, dan ada sebagian makhluk Allah, contohnya para nabi, diberikan oleh Allah keistimewaan terkadang bisa melihat bentuk asli malaikat. Seperti Rasulullah SAW, beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu mempunyai 600 sayap, kata Rasulullah SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Allah Subhanahu wa taala pernah memperlihatkan bentuk asli malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW sedang dimi'rajkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini ibu-ibu pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman dengan malaikat. Ringkasnya adalah bahwa kita wajib beriman dengan rukun iman yang kedua, yaitu kepada para malaikat, dengan iman yang kokoh dan kuat, yang tidak boleh bercampur dengan keraguan sedikit pun. Dan iman ini ada dua, yaitu secara mujmal, global, dan ada secara terperinci. Secara global tadi kita meyakini bahwa Allah mempunyai makhluk yang bernama malaikat, yang mempunyai nama-nama dan tugas-tugas khusus. Mereka diciptakan dari cahaya dan mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara khusus dan terperinci, kita berusaha mengetahui dan juga mengimani nama-nama dan tugas-tugas mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan hikmahnya adalah malaikat ini lekat dan dekat dengan kehidupan kita. Kita juga senantiasa beradab dengan malaikat, dan kita senantiasa termotivasi ketika mengetahui ada malaikat yang mulia di samping kita, sehingga kita menjadi semangat dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikunna. Sampai di sini ibu-ibu apa yang kita bisa sampaikan dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahlussunnah wal Jamaah, dan semoga saja ada faidahnya ya. Sampai di sini ibu-ibu, semoga bermanfaat pembahasan kita tentang iman dengan malaikat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, amalan kita diterima, dan kita mendapatkan rezeki yang cukup. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majlis kita pada hari ini menjadi majlis yang mana Allah taala turunkan rahmat, ampunan, dan juga diliputi oleh malaikat, dan kita mendapatkan sakinah,
Barakallahu fikunna wa jazakunallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.